Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Alasan dibalik permintaan Qingqing kepada King Sui dalam menyelamatkan garis keturunan cabang ke-6 adalah karena itu adalah rumah ayahnya. Keluarga ayahnya ada di sana. King Yu merasa berdarah panas saat menyaksikan pembantaian King Sui. Dia tahu penghinaan yang harus dialami klan Qing. Dalam kata-kata King Sui, King Yu memiliki kebencian yang sangat besar terhadap klan Yan. Pada saat ini, seorang pria muda dengan pincang berjalan ke arah mereka. Dia berusia sekitar 27 tahunan, dan meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia menyenangkan untuk dilihat. Dia memiliki sepasang mata yang tenang yang membuatnya tampak berkepala dingin. Pemuda itu memandang Qingqing dengan rasa hormat dan kesabaran. King Sui secara intuitif tahu siapa pria itu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia ingat namanya. Guo Polu. King Sui mengingatnya karena dia tahu bahwa Polu telah merawat Qingqing. Apakah klan Yan yang melakukan ini padamu? Ucap Qingqing bertanya dengan ekspresi dingin. Pemuda itu tersenyum sedih sebagai jawabannya. Kamu menderita karena aku. Terima kasih. Aku sudah menemukan keluargaku, ucap Qingqing. Sebuah ekspresi kecil beriak di wajah Qingqing, tapi itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Guo Polu merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Dia telah menemukan keluarganya, jadi dia seharusnya bahagia. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya atau dekat dengannya di masa depan. Selamat, ucap Guo Polu tersenyum pahit saat dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, ucap King Sui. Dia melihat bahwa ada emosi yang tidak jelas di mata Qingqing. King Sui tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia tidak ingin dia menyesali ini di masa depan. Tidak apa-apa jika dia salah paham, karena dia ingin berterima kasih pada Guo Polu. Mempertimbangkan kepribadian Qingqing, dia tidak akan menggumamkan sepatah kata pun bahkan jika dia memendam perasaan apapun untuk seseorang. Jadi King Sui merasa berkewajiban untuk menciptakan kesempatan untuknya. Jika mereka masih tidak dapat membuat kemajuan dalam hubungan mereka, maka mereka benar-benar tidak memiliki nasib di pihak mereka. Guo Polu menoleh dan menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. Menghadapi pria tampan dengan bakat yang tak tertandingi, dia tahu bahwa klan Qing akan terus naik dengan kesuksesan King Sui. Terima kasih. Aku pernah mendengar tentang apa yang kamu lakukan untuk saudara perempuanku. Setelah semua ini beres, kita bisa ngobrol bareng. Apa pendapatmu tentang itu? Ucap King Sui bertanya dengan nada ramah. Tentu, silakan datang ke kediaman Guo sehingga aku dapat menyambut Anda semua dengan baik. Kamu harus datang, ucap Guo Polu tersenyum ramah. Pada saat itu, ada keributan dari kerumunan di depan. Minggir. Anggota klan Yan akan tiba. Anggota cabang ke-6 klan Yan telah tiba. Itu adalah kakek dari pihak ayah Qingqing. Dia juga kakek dari pihak ayah King Sui, tampaknya. Akan ada pertunjukan yang bagus. Cabang utama keluarga klan Yan benar-benar jahat. Mereka benar-benar menyuruh anggota cabang ke-6 klan Yan datang untuk dijadikan tameng mereka. King Sui melihat aliran orang mendekat. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok itu. Mereka dipimpin oleh seorang pria tua kurus dan sekitar 80% dari kelompok itu adalah wanita. Di tengah kelompok, King Sui melihat wajah yang akrab, Yan Linger. Dia adalah wanita yang memanggilnya kakak King Sui. Saat ini, rombongan itu berjarak sekitar 10 meter. King Sui menatap pria tua yang kering dengan mata tajam tanpa emosi apapun. Kakak King Sui, ucap Yan Linger, dia tahu bahwa King Sui lebih muda darinya. Namun, dia terlalu terbiasa memanggilnya dengan sebutan kakak King Sui. Sudah kubilang kau akan menyesal memanggilku kakak, ucap King Sui datar. Bisakah kau? Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, kau menyingkirlah, ucap King Sui dengan gersang memotong perkataan Yan Linger.
Sudut mata Yan Lingyer memerah karena malu. King Sui, dia adalah kakek dari pihak ayahmu. Kami adalah saudara dan saudarimu. Bagaimana Anda bisa berbicara kepada kami seperti ini, ucap seorang pemuda tampan dengan suara rendah. Jika King Qing tidak memohon belas kasihan untuk cabang ke-6 ini, menurut kalian apakah kalian masih hidup? Minggir, ucap King Sui dengan nada lantang. Aura King Sui tiba-tiba menyembur ke depan, memaksa mereka semua untuk mundur. Bahkan pemuda itu didorong mundur beberapa langkah dan jatuh ke belakang di pinggir jalan, darah bocor dari bibirnya. King Sui benar-benar mengejutkan semua anggota dari keluarga klan Yan. Bahkan para pengamat di sekitarnya yang telah berputar-putar untuk menyaksikan pemandangan itu terdiam. Itu adalah sepotong kue bagi King Sui untuk membuangnya jika dia mau. Untuk sedetik, bahkan tidak ada satu komentar pun yang diucapkan. Kemudian, sekelompok pria di atas kuda muncul, disertai ledakan teriakan keras. Semua orang yang tidak relevan keluar dari sini dalam 15 menit atau kalian semua akan menghadapi konsekuensinya. Anggota klan Yan cabang utama ada di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu sedang mendekati kematian? Klan Yan cabang utama adalah sekelompok orang yang berhati iblis, kalian semua akan mati, ucap seseorang mengutuk. Kerumunan pengamat di sekitarnya bergegas untuk pergi dan tak lama kemudian tidak ada yang tersisa. King Sui tidak dapat membayangkan bahwa klan Yan cabang utama dapat melakukan hal seperti itu di kota Yan. Sepertinya kejadian seperti itu tidak jarang dilakukan oleh klan Yan. Ini bukan apa-apa. Mereka bahkan memiliki lebih dari 2000 prajurit lapis baja yang menunggangi kuda perang untuk mengusir orang-orang dari sekitar daerah itu. Sekarang ada petak kehampaan di jalan utama yang biasanya ramai. Melihat itu, King Sui menggelengkan kepalanya. Tindakan klan Yan terlalu keterlaluan. Bahkan jika dia tidak menyentuh klan Yan hari ini, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Saat ini, 100 orang lainnya muncul. King Sui tahu bahwa kepala klan Yan cabang utama, yang sebenarnya telah tiba. Matanya terpaku pada pria tua yang memimpin. Dia adalah orang tua yang mirip dengan Yan Haoran, namanya Yan Haozeng. Namun, perbedaannya adalah, lelaki tua ini lebih kuat. Dia adalah Raja Bela Diri kelas 7 puncak. King Sui ingat Lai Chusong memberitahunya bahwa orang terkuat klan Yan adalah marsial kelas 7, yang tidak lain adalah pria tua ini. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa rumor tentang Yan Haozeng telah berkolaborasi dengan klan Xiao untuk memaksa kakek dari pihak ayah turun dari posisinya adalah benar. Bagaimanapun, Yan Haozeng memang memiliki kemampuan. Kakak ke-6, jadi ada jenius di cabangmu. Sayang sekali dia hanya bajingan kecil. Dia terlihat seperti Zhong Yue, jadi dia mungkin bajingan dari keluargamu, ucap Yan Haozeng berbicara dengan cara yang tidak sopan. Perkataanmu penuh dengan omong kosong. Mengapa kau bahkan peduli ketika kau sudah berada di keranda kematianmu, ucap King Sui berkata dengan jijik. Kau adalah aib. Begitukah cara kau berbicara dengan orang yang lebih tua, balas orang tua itu murka. Teguran ini sangat keras, sedemikian rupa sehingga yang lain tidak tahu apakah Yan Haozeng bertindak atau serius. King Sui tertawa terbahak-bahak sebagai jawaban. Lebih tua, kau pikir kau siapa? Semua nama keluarga tetuaku adalah King. Anjing tua, jangan bilang namamu King Haozeng. Sayangnya, nama keluarga kau bahkan tidak sepadan, balas King Sui memandang Yan Haozeng dengan ekspresi dingin. Kau, di masa lalu, ketika klan Yanmu mengancam kakek dari pihak ibuku dengan pedang di lehernya, apakah kau berpikir bahwa kau akan melihatnya hari ini? Ketika kau merebut kakak perempuanku, bagaimana kau memperlakukannya? 20 tahun, 20 tahun, aku, King Sui, akan menagih hutang ini. Swoosh! Saat dia selesai mengatakan semua itu, King Sui memberi tatapan tajam dan mengeluarkan aura membunuhnya pada Yan Haozeng. Hahaha, sombong sekali, bocah, menurutmu seseorang sepertimu bisa menyentuh klan Yan, ucap pria tua itu memprovokasi. Kau akan lihat,
bagaimana aku akan membunuhmu, ucap King Sui perlahan menarik pedang biduknya. Ada keributan di belakang. Kemudian, lebih dari 10 prajurit muncul, mereka masing-masing memegang anak-anak dan wanita dari klan Yan cabang ke-6, dengan pedang digantung di leher mereka. Seorang anak berusia sekitar 2 atau 3 tahun mulai menangis dan berteriak bahwa dia menginginkan ibunya. Yan Haozeng, apakah kau masih manusia? Ucap Yan Haoran berteriak dengan marah. Aku akan membunuhmu, ucap seorang pemuda kekar yang marah di belakang Yan Haoran melolong dengan marah. Yigang, kembali, ucap Yan Haoran menahan pemuda itu. Tapi itu anakku, ucap Yigang panik. Kalian dari cabang ke-6 menyebabkan masalah ini. Sekarang kalian ingin cabang pertama membersihkan kekacauan yang kalian sebabkan. Ini adalah angan-anganmu, kakak ke-6. Aku menyuruhmu untuk membawakan kepala King Sui untuk ditukar dengan semua ini. Bawa mereka untuk ditukar secara langsung, ucap Yan Haozeng berteriak tanpa ekspresi. Dasar bajingan tua, kau lebih buruk dari binatang. Berhenti melakukan semua hal yang tidak perlu ini. Aku tidak peduli dengan satu orang pun di klan Yan, ucap Yan Haoran lantang. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, King Sui mulai mengambil tindakan. Menggunakan teknik kecepatannya, dia telah menghilang di depan dari kerumunan. Segenggam batu sebesar kelereng di tangan kirinya sekali lagi dilempar seperti peluru berserakan. Tus 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 tus. Sosok King Sui tidak diketahui keberadaannya, tetapi 10 prajurit yang menahan wanita dan anak-anak sebagai sandera semuanya roboh mati tanpa nyawa. Batu yang tersisa terbang menuju Yan Haozeng dengan suara siulan yang tajam. Swoosh! Api dingin muncul di mata Yan Haozeng. Baru sekarang dia tahu betapa hebatnya King Sui. Sebelumnya, dia tahu bahwa King Sui adalah seorang jenius, tetapi masih meremehkannya. Dengan langkah yang berat, anggota klan yang mengelilinginya didorong ke samping oleh kekuatan. Wush duar! Dia mengangkat pedang besar di tangannya untuk memblokir serangan King Sui. Wush slaash duar! Keduanya mundur selangkah pada saat yang sama. King Sui tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan maksimalnya, dia bisa melukainya dengan parah. Tetapi King Sui tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya pada lawannya sebelum waktunya. King Sui ingin orang dari klan Xiao muncul. Bajingan kecil itu harus mati. Kau memang jenius seperti yang dirumorkan, tapi aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Klan Yan bisa saja memiliki seorang jenius sepertimu, ucap Yan Haozeng memandang King Sui dengan ekspresi yang kompleks. Jawaban yang dia dapatkan adalah pedang King Sui yang meretas. Itu adalah kekuatan tirani yang tak tertahankan. Kali ini, King Sui meningkatkan kekuatannya 5%. Kecepatan Yan Haozeng turun 10% dan berat bebannya naik 10% di bawah pengaruh teknik seni mengejar King Sui. 10% bukanlah jumlah yang kecil untuk orang-orang di level mereka. Wush duar! Tabrakan terjadi. King Sui menambahkan lebih banyak kekuatan pada serangannya. Dan mempercepat sedikit, dia perlahan memperlebar jarak antara kemampuan mereka. Wush-wush teraang-teraang. Ketika mereka bersilangan pedang lagi, King Sui menambahkan kekuatannya lagi. Namun, di mata orang lain, sepertinya Yan Haozeng tidak memiliki daya tahan yang cukup. Seolah-olah yang tua lebih lemah daripada yang muda. Pada titik ketika Yan Haozeng tersentak ke belakang oleh kekuatan, King Sui meningkatkan kecepatannya lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Teknik pedang dasar, menusuk. Teriak King Sui. Wush cush. Itu adalah tusukan tajam yang cepat. Tusukan itu seperti percikan api, dan semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas namun itu sangat cepat. Pedang itu menembus dada Yan Haozeng. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Itu adalah serangan yang langsung dan jelas. Meskipun gayanya tidak umum, namun tidak mengesankan, tidak terlalu mengesankan, namun mendalam yang tidak bisa dipahami. Tetapi itulah alasan yang tepat mengapa sebagian besar orang tidak dapat menerima hasilnya. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri level Martial King level 7 terbunuh dengan gerakan semacam itu? Ayah!
Ayah. Sesaat, tangisan bisa terdengar. Yan Haozeng adalah pilar dari cabang utama klan Yan. Sekarang dia sudah mati, klan Yan mengalami kekacauan, bahkan sampai diambang kehancuran total. King Sui tahu bahwa orang itu ada di sekitarnya. Jika dia tidak muncul di hadapannya, King Sui memutuskan bahwa dia akan mengambil rute yang ekstrim. Bagaimanapun, dia harus menggunakan metode ini. Selanjutnya, dia akan berurusan dengan klan Xiao. Seperti domba tanpa gembala, seluruh klan Yan terbang ke dalam kekacauan total saat Yan Haozeng meninggal. Kami dipaksa melakukan ini oleh orang-orang dari cabang utama. Kami tidak bersalah. Cabang utama Yan Haozeng dan yang lainnya adalah yang harus menanggung semua. Mereka adalah orang-orang yang membenci klan King, ucap seorang wanita berdiri di tengah kerumunan dan berteriak kesakitan. Benar. Merekalah yang mengendalikan anak-anak kita. Kami tidak punya pilihan. Mereka tidak pernah menganggap kami sebagai bagian dari keluarga mereka. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari membunuh kami. Kami selalu berharap Yan Haozeng mati sejak lama, ucap kerumunan klan Yan. King Sui masih diam, dia masih melihat sekeliling. King Sui, ucap King Yi berlari menuju King Sui. Ibu. Tolong bunuh saja orang-orang dari cabang utama dan klan Xiao. Orang-orang di sini tidak akan menang dalam pembantaian ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan Yan Haozeng dan yang lainnya, ucap King Yi memohon. King Sui tiba-tiba teringat klan Situ. Itu karena kelalaiannya atas insiden tersebut, mengakibatkan Wenren Wugu harus mati. Dia harus menyesali keputusannya selama sisa hidupnya. Ibu, apakah kamu ingat tentang masalah dengan klan Situ? Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi, ucap King Sui menatap ke mata ibunya. Wanita, bagaimanapun juga, adalah makhluk berhati lembut. King Yi terdiam sejenak, lalu dengan lembut berkata kepada King Sui. Tapi kamu berjanji pada King Qing kamu akan membiarkan cabang ke-6 untuk hidup. King Sui hanya tersenyum. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan ibunya. King Yi sangat curiga apakah putranya benar-benar akan mengampuni nyawa dari cabang ke-6. King Sui akhirnya membuat keputusan. Dia mengumpulkan semua energinya dan berteriak ke arah kerumunan. Mereka yang bukan dari cabang utama, berdiri di kiri, teriak King Sui. Dalam sekejap, kerumunan itu bubar dan sekitar 200 orang maju. Sebelumnya, ada sekitar 100, tetapi sekarang ada peningkatan 400 orang. 200 orang yang tersisa berasal dari cabang utama klan Yan. Ada kurang dari 200 orang di 5 cabang lainnya. Anggota dari cabang utama dan pejuang bela diri dari kota Yan berjumlah sekitar 100 orang. King Sui hendak mengguncang seluruh negeri Yan Jiang sendirian. King Sui melihat seorang wanita di antara kelompok yang berisi 100 orang. Dia cantik luar biasa. Dia tampaknya berusia 20-an atau 30-an. Wanita itu mengenakan jubah bulu rubah biru langit dengan rambut diikat di sanggul tinggi. Kulitnya halus seperti batu giok tanpa cacat, alisnya seperti bulan sabit, giginya seputih salju, matanya sebening air, dan ciri yang paling menonjol dari semuanya, tubuhnya yang menggairahkan. Dia adalah wanita yang dewasa dan menawan. Tidak diragukan lagi, Huoyun Liu Li sangat menawan, tetapi wanita ini memberikan kesan tulang kering merah muda, yang berarti dia menonjol dari orang lain karena wajahnya. Dadanya besar dan gagah. Setelah menganalisis wanita ini, King Sui sangat yakin bahwa dia memang wanita dari klan Xiao. Seorang wanita dari klan Xiao. Namun, wanita itu melirik King Sui dengan mata penuh nafsu, seolah dia tidak terpengaruh oleh kematian Yan Haozeng. Dia terlahir sebagai wanita cantik dengan kebajikan dan kelembutan. Aura dewasanya masih berpengaruh besar pada King Sui. Dia mengalihkan perhatiannya ke pria di sampingnya sebagai cara untuk menghindari tatapan penuh nafsu. Pria yang berbudi luhur dan bermartabat itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Tatapannya saat ini berbeda dari wanita itu. Dia memiliki kebencian yang mendalam di matanya saat dia melihat King Sui. Kau pasti Yan Zongfeng, ucap King Sui menyeringai.
Keduanya adalah alasan kematian ayahnya dan kehidupan Qingqing yang mengerikan, serta keputusasaan yang mereka bawa kepada ibunya. Ada sekitar 100 pejuang bela diri yang mengelilingi Yan Zhongfeng dan wanita dari klan Xiao. Anehnya, mereka semua berada di level Xiantian Puncak dan Martial Kings. Dia memperhatikan bahwa satu pria tua dengan rambut putih penuh berbeda dari yang lain. King Sui samar-samar dapat memperkirakan kekuatannya hampir sama atau lebih dari Yan Haozeng. Ada beberapa pria tua yang sebanding dengan Yan Haozeng. Sekarang semuanya jelas. King Sui mengamati para pejuang bela diri yang mengelilingi pasangan itu. Masing-masing dilengkapi dengan senjata, dan mereka tampaknya telah membuat persiapan untuk pertarungan. King Sui, kau akan mati hari ini. Yan Zhongfeng berkata dengan suara kebencian yang dalam. Dia tahu bahwa begitu ayahnya meninggal, dia tidak akan dapat mempertahankan posisi dan statusnya di klan Yan. Kakeknya tidak pernah mendukungnya. Yan Zhongfeng berada di bawah tekanan untuk menjaga hubungannya dengan klan Xiao. Apalagi wanita di sampingnya mulai kehilangan minat padanya. Sejak Yan Zhongfeng berhasil menggaet Xiao Xiyun dari Xiao Clan, tidak hanya dia menguasai tubuhnya, tetapi dia juga mengeluarkan perilaku genitnya. Dia akan mencari orang lain jika mereka cukup berani untuk merayunya. Meski begitu, dia tetap gelisah. Yan Zhongfeng tahu ini dengan baik, tetapi karena masalah keluarga dengan klan Xiao, dia harus bersabar dengannya. Yan Zhongfeng bukanlah pria yang ambisius. Yang dia inginkan hanyalah menaklukkan seluruh klan Xiao dengan kemampuannya sendiri sehingga Xiao Xiyun akan hidup untuk menyenangkannya, bukan sebaliknya. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Kau hanyalah anjing bodoh. Mengapa aku ada di sini? Apa menurutmu kau bisa membunuhku dengan orang-orang ini di sisimu? Ucap King Sui dingin. Yan Zhongfeng mengejang murka. Bunuh dia. Jika ada yang bisa membunuhnya, aku akan mengabulkan semua keinginannya, teriaknya kesetanan. Para pejuang bela diri yang mengelilinginya tahu bahwa mereka harus bertarung dengan semua yang mereka miliki. Semuanya, mari kita bekerja sama dan bunuh dia, jika tidak, kita semua akan mati di tangannya, ucap salah satu pria paruh baya berteriak. Dia hanya anak muda, seberapa kuat dia? Semuanya ambil pedang kalian dan bunuh dia. King Su memegang pedang biduk dengan tangan kanannya. Muao kumem, wus, slaas traang slaash. Dengan teknik kecepatan pedangnya, menyebabkan kematian yang fatal saat mengenai titik vital lawan. King Sui mengangkat kepalanya saat dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Sekitar selusin pejuang bela diri puncak Xiantian langsung jatuh ke tanah. Bagi yang lemah, hidup memang hal yang rapuh. King Sui melepaskan kekuatan pedang biduk dan menggabungkannya dengan baju besinya. Dia sudah mendapatkan 3 kali pertahanan dari mengkonsumsi inti penyu mistik emas murni sebelumnya, dan dengan pertahanan ganda dari teknik pedang dasar, dia telah memperoleh keseluruhan 6 kali pertahanan. Tujuan utama dari teknik penguatan kuno adalah untuk memperkuat kekuatan fisik tubuh. Dengan kombinasi kekuatan King Sui yang menakutkan, dia telah menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Ini lebih buruk daripada harimau di antara kawanan domba, atau bahkan kematian dengan satu pukulan. Ini bahkan bisa mengakibatkan pemusnahan total. Hanya dalam beberapa saat, King Sui telah memusnahkan ratusan prajurit hanya dengan kekuatan kasarnya. Baju besinya ternoda merah karena membunuh orang-orang itu. Pedang biduk masih bersih. Tidak ada noda darah pada bilahnya. Saat ini, yang tersisa adalah Yan Zhongfeng, wanita dari klan Xiao, dan beberapa pria tua. Kalian keluar, teriak King Sui tanpa melihat sekeliling. Setelah menghela nafas, seorang pria tua maju. Kepalanya penuh dengan rambut putih. Kakek, selamatkan aku, ucap Yan Zhongfeng menggigil dan memohon nyawanya saat melihat orang tua itu. Ayah, kakek buyut. Dalam sekejap, semua orang menangis. Pria ini adalah master dari klan Yan, serta ayah dari Yan Haozeng dan Yan Haoran. King Sui, aku tidak berharap banyak darimu. Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk membebaskan orang-orang ini?
Aku dengan senang hati akan memberikan hidupku sebagai ganti nyawa mereka, ucap orang tua itu memandang King Sui dengan perasaan campur aduk. King Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lai Bao, ucap orang tua itu berteriak. Seketika itu, seorang pria tua dengan kepala penuh rambut putih muncul dari belakang. Tuan, Lai Bao menyapa lelaki tua itu dengan hormat saat dia menggigil. Pergilah ke depan Tuan Tua King agar dia bisa melihatmu dengan jelas. Saat itu, salah satu tanganmu mengarahkan pisau ke lehernya. Aku ingin potongan tangan itu, ucap orang tua itu berkata dengan sikap bermartabat meskipun suaranya lembut. Lai Bao menundukkan kepalanya sambil memegang pisau di tangan kirinya. Dia berhenti pada jarak 5 meter di depan King Luo dan tiba-tiba memotong tangan kanannya. Dia berkeringat saat dia menahan suaranya sehingga tidak ada yang bisa mendengar rasa sakitnya. Orang tua itu kembali ke King Sui untuk sebuah jawaban, tapi King Sui hanya menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Yan Hong, ucap orang tua lain. Kaulah yang membawa kembali King, kau akan menebus dosamu dengan kematian. Jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga Anda, ucap lelaki tua itu dengan santai. Jadi, Yan Hong bunuh diri. Sementara itu, Yan Zhongfeng menggigil dengan intensitas. King Sui tidak bergerak dengan ekspresinya tenang. Dia mengamati pria tua itu dengan tenang. King Sui, darah yang mengalir melalui tubuhmu adalah darah klan Yan. Tidak perlu membunuh orang dari klan yang sama denganmu. Aku sangat terluka oleh ini, ucap pria tua itu dengan lemah. Kalau begitu mengapa kau masih mengizinkan orang-orang yang membunuh pria dari klan yang sama ini untuk hidup? Ketika Yan Haozeng menggunakan anak-anak dan wanita dari cabang ke-6 untuk memaksaku, apakah kau melakukan sesuatu? Ucap King Sui tersenyum pada pria tua itu. King Sui sudah bergerak untuk membunuhnya targetnya. Yan Zhongfeng dan wanita dari klan Xiao. Dia tahu bahwa pria tua itu berusaha menjaga Yan Zhongfeng tetap hidup ketika dia membuat penawaran. Semua ahli waris langsung klan Yan telah pergi. Dia ingin Yan Zhongfeng hidup karena statusnya sebagai suami dari wanita dari klan Xiao. Dengan hubungan itu terjalin, klan Yan akan bisa mendapatkan semua dukungan dari klan Xiao. Namun, jika Yan Zhongfeng dan wanita itu meninggal, klan Yan akan tamat. Klan Xiao tidak akan pernah memaafkan klan Yan untuk itu. King Sui dengan cepat menggunakan metode intiki di kakinya saat dia langsung menuju pasangan itu. Swoosh! Kecepatannya segera meningkat. Cakar harimau merobek, teriak King Sui. Jangan berani-berani kau menyentuh mereka, teriak pria tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dalam sekejap. Dia segera mengejar dengan amarah yang membara. Whoosh! King Sui menggunakan serangan cakar harimau pada Yan Zhongfeng. Yan Zhongfeng adalah pejuang bela diri level 4 Martial King. Dia dianggap jenius untuk dapat maju dari Raja Bela Diri tingkat 1 menjadi Raja Bela Diri tingkat 4 dalam rentang 20 tahun. Namun, kemajuannya membutuhkan konsumsi terus-menerus dari ramuan obat yang berharga dan banyak uang untuk membeli pil konsentrasi roh dari Sekte Pengobatan Halus. Dengan efek dari rompi lapis baja level 7 yang saat ini aktif, dia berniat untuk membunuh Yan Zhongfeng tidak peduli apapun yang terjadi. Saat ini, King Sui menargetkan wanita dari klan Xiao itu dulu. Yan Zhongfeng dilanda kepanikan. Sebagai praktisi seni bela diri, dia secara naluriah mengangkat pedang panjangnya dan menusuk ke arah tenggorokan King Sui. Hanya saja dampaknya sangat diabaikan, King Sui tidak gentar. Gelombang ki berwarna keemasan muncul di telapak tangannya dan dengan sekejap, itu berbenturan dengan ujung pedang Yan Zhongfeng. Duar, duar. Ketika Yan Zhongfeng melihat bahwa pedang panjangnya telah patah, dia tahu bahwa dia telah selesai. Pedang biduk di tangan kanan King Sui melintas dan menusuk ke dada Yan Zhongfeng, tepat di tempat yang sama dengan Yan Haozeng. Pada saat yang hampir bersamaan, tendangan cakar harimau King Sui menendang dada wanita klan Xiao. Duar. Pada saat ini, telapak tangan orang tua juga telah mendarat di punggung King Sui. Wush, bruaak. King Sui langsung dikirim terbang. Tetesan darah mengalir di sudut bibirnya.
Dengan pertahanan King Sui saat ini ditambah dengan gesitnya teknik menghindar, dia tidak menerima terlalu banyak kerusakan. Yan Zhongfeng telah mati, hancur. Begitu pula wanita klan Xiao. Dari awal sampai akhir, wanita dari klan Xiao yang tidak mengucapkan sepatah kata pun meninggal begitu saja. Dia tidak melawan sedikit pun, karena dia yakin King Sui tidak akan menyerangnya. Ketika dia pertama kali melihat tatapan King Sui ke arahnya, dia telah menangkap sedikit nafsu dan juga perasaan yang dia kenal. Pria muda cenderung bernafsu, dan wanita itu sangat percaya diri dengan penampilannya. King Sui berbalik untuk melihat pria tua di belakangnya. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap pria tua itu. Namun, lelaki tua itu hanya menatapnya dengan linglung sebelum dia mengatakan sesuatu yang membuat King Sui tercengang. Jika kau menambahkan Yan ke namamu, aku akan membiarkanmu mencapai tujuanmu. Tidak hanya kamu bisa mewarisi klan Yan, lelaki tua ini juga akan membayar semuanya dengan hidupku. Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan ini, tatapan tetua terbakar saat dia menatap King Sui. Itu pasti darah yang mengalir di King Sui berasal dari klan Yan. Itu karena King Sui terlihat terlalu mirip dengan Yan Zhongyue. King Sui tahu bahwa dunia 9 benua adalah milik sekte dan klan terkemuka. Oleh karena itu, jika praktisi seni bela diri berharap mendapatkan perlindungan, atau untuk dapat memerintah suatu daerah, mereka akan cenderung mendapatkan dukungan dari sekte tertentu atau klan terkemuka. Mereka juga cenderung memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap sekte dan klan mereka. King Sui memandang orang tua ini dengan dingin. King Sui tidak peduli pada klan Yan. Oleh karena itu, tatapannya pada saat itu telah dengan jelas mencerminkan niatnya. Darah yang mengalir dalam dirimu berasal dari klan Yan. Tidak masalah jika kau menggunakan nama keluarga Yan. Haha, bagaimanapun, akhir waktu klan Yan sudah dekat. Bahkan jika kau tidak datang hari ini, kami tidak akan mampu bertahan untuk generasi berikutnya. Ini yang terbaik. Satu hal lagi, kau harus berhati-hati terhadap tuan kedua Xiao dari klan Xiao. Dia elder menara pedang dan sangat kuat. Aku sangat senang dapat membantumu mencapai tujuanmu hari ini, ucap orang tua itu tersenyum pahit. Orang tua itu sepertinya sangat bahagia, tapi tiba-tiba tawanya berhenti dan dia perlahan jatuh. Pedang pendek perak mengkilap menusuk dadanya, segera mewarnai pedang itu menjadi merah. Saat orang tua itu jatuh, King Sui merasakan duka di hatinya. King Yi, yang berdiri dari jauh, melihat pemandangan ini dan diatasi dengan air mata. King Qing berdiri linglung dengan air mata di matanya, seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua ini, kepala klan Yan telah jatuh. Itu mewakili bahwa dendam antara klan Qing dan klan Yan telah dibersihkan. Dendam 20 tahun. Beban di hati King Luo telah lega, tetapi rasanya, penderitaan King Yi selama 20 tahun, kerja keras King Sui selama 15 tahun, menderita selama 15 tahun, motivasi untuk semua ini adalah agar dia bisa menginjak-injak klan Yan. Dengan jatuhnya orang tua itu mewakili bahwa Yan Clan benar-benar jatuh. Yan Clan belum sepenuhnya jatuh, karena mereka masih harus tahan dengan amarah klan Xiao. Hal lain adalah bahwa klan Xiao akan dapat menggantikan Yan Clan dengan pembenaran yang sempurna. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa klan Xiao masih ada, bahkan jika King Sui dapat menghapus klan Xiao juga, klan Yan tidak lagi memiliki status sebelumnya di kota Yan, dan sebagian besar ahli mereka sudah meninggal atau terluka. Orang-orang lainnya di klan Yan pada dasarnya adalah klan kelas 3 di klan Yan, atau mereka bahkan mungkin dianggap lebih buruk dari itu. Hanya ada satu jalan keluar lain, yaitu King Sui untuk mengambil alih Yan Clan. Tidak hanya itu tidak akan membiarkan kejatuhan klan Yan, itu akan membawa klan ke kejayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Hanya saja tidak ada yang berani menyebutkan ini kepada King Sui, orang-orang dari klan Xiao tidak muncul, begitu pula orang itu. King Sui tahu bahwa dia sekarang harus menggunakan metode yang paling ekstrim. Sejak awal, dia sudah berpikir bahwa dia seharusnya tidak membiarkan orang-orang dari klan Xiao.
Dari membunuh wanita dari klan Xiao, dan bahkan sejak King Sui pertama kali datang ke kota Yan dan melihat Tuan Muda Xiao menindas King Qing, dia telah membuat keputusan ekstrim itu untuk mengubah klan Xiao menjadi bagian dari tanah datar. Saudara King Sui, tidak tahu sejak kapan, Yan Linger sudah berjalan ke King Sui. King Sui menoleh untuk melirik gadis yang tampak lembut ini, tidak mengatakan sepatah kata pun. Cabang ke-6 klan Yan, seorang wanita jangkung, wanita yang membawa King Sui untuk menjual beberapa potongan kulit rubah itu, dalam keadaan linglung. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria yang dia sukai sebenarnya adalah seseorang yang datang ke Yan Clan untuk membalas dendam, dan dia bahkan adalah anak pamannya. Sementara gadis bernama Singer itu hanya melihat sekilas saat itu, dia tahu bahwa itu adalah King Sui. Dan bukankah beberapa kulit rubah yang dibelinya adalah yang dikenakan oleh beberapa wanita? Master klan Xiao kedua Xiao sangat dihormati. Kamu harus berhati-hati, ucap Yan Linger berkata dengan lembut. Singkat cerita, mereka kembali ke klan Lai. Lai Jiutian memandang King Sui dengan mata berbinar. Meskipun dia memiliki harapan besar untuk King Sui, dia tidak menyangka bahwa King Sui benar-benar dapat berhasil, seorang ahli martial king muda, dan bahkan seorang martial king tingkat tinggi. Dia bahkan membuat Lai Jiutian merasa bahwa kecuali seseorang yang berada di puncak level martial king ada di sini, tidak ada yang bisa melawan King Sui, bahkan martial king kelas 10. Pikiran ini membuat jantungnya melompat. Ini berarti bahwa beberapa tahun kemudian, kemungkinan dia akan menjadi seorang kultivator di puncak level martial king, level terkuat benua Green Cloud, atau bahkan bisa menjadi kultivator level martial saint pertama. Orang terkuat di masa depan di benua Green Cloud. Lai Jiutian menjadi linglung. Setelah mengobrol dengan Lai Jiutian dan yang lainnya, King Sui membuat beberapa alasan dan pergi ke halaman bersama ibu dan kakeknya. Lai Jiutian sangat senang saat dia melihat ke arah Lai Chusong, berseri-seri dengan senyuman. Chusong, sejak kapan penilaianmu begitu bagus? Untuk berpikir bahwa kamu bisa berteman dengan karakter seperti itu. Nada suara Lai Jiutian terdengar sangat terkesan. Manfaat yang diterima klan Lai hanya dari King Sui yang tinggal di tempat mereka selama beberapa hari sudah cukup. Mereka akan dapat meningkatkan status mereka di kota Yan. Sejujurnya, bukan hanya itu. Bagaimanapun, King Sui dan Lai Chusong telah memanggil satu sama lain sebagai saudara. Mengetahui itu, siapa yang akan sangat konyol menemukan masalah untuk klan Yan? Kali ini, klan Lai juga telah memberikan banyak bantuan kepada King Sui, dan King Sui juga menghargai niat baik mereka. Bagi King Sui, Lai Jiutian adalah orang dengan kekuatan yang besar, atau rubah licik yang telah melatih dan menyamar dengan baik. King Sui kembali untuk mandi, dan juga membersihkan baju besinya saat dia melakukannya. Setelah berganti dengan satu set pakaian baru, dia kemudian datang ke ruang tamu di lantai pertama. Sejak mereka kembali, King Yi tidak dalam keadaan pikiran yang benar. King Sui mengerti apa yang ibunya rasakan. Dia telah terbiasa memikul beban selama 20 tahun, dan bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melepaskannya. Tiba-tiba membuang beban yang sangat besar ini di dalam hatinya membuatnya merasa sangat tidak tenang. Dia telah membiarkan ayahnya menderita karena ketidakadilan, tetapi putranya telah menebusnya untuk putrinya. Pandangan King Qing terhadap King Sui banyak berubah. Hal yang sama bisa dikatakan ketika dia melihat King Yi dan yang lainnya. Sejak dia bertemu dengan ibu dan adik laki-lakinya, dia perlahan-lahan mengingat perasaan ketika dia masih muda. King Yi hampir tidak melepaskan tangan King Qing selama ini. Itu adalah cinta, perhatian dan sedikit rasa bersalah yang muncul dari lubuk hatinya. Semua ini membuat King Qing merasa sangat hangat di dalam. Meskipun King Qing tidak memiliki ibu di sisinya, dia memiliki ayah yang mencintainya. Hanya saja setelah dia berusia 10 tahun, dunianya benar-benar berubah. Hanya sekarang dia bisa merasakan sedikit kehangatan dari anggota keluarga. Wanita di sebelahnya adalah orang yang memberikan hidupnya.
Alasan dia bertahan selama bertahun-tahun adalah agar dia bisa menunggu dia datang. Banyak orang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada harapan, tetapi dia tidak percaya itu. Begitu saja, dia terus menunggu selama 10 tahun, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ibu, suaranya sangat lembut, dan sangat kaku, seolah-olah itu adalah suara bayi yang sedang belajar berbicara. Tapi Qing Yi masih seperti dia disetrum oleh petir. Dia melihat ke arah Qing Qing, kejutan di matanya, dan dengan gelisah memeluknya erat-erat. Qing Qing, kau mengakui aku sebagai ibumu. Di samping mereka, Qing Sui tersenyum. Sudah 20 tahun, Qing Sui dapat membayangkan bahwa ini adalah pertama kalinya Qing Qing memanggilnya sebagai ibu. Panggilan itu juga membawa dampak besar pada hati Qing Sui. Baginya, juga sudah 20 tahun dia tidak bisa mengucapkan kata ayah. Namun, di kehidupan sebelumnya, Qing Sui tidak memiliki cinta kebapaan atau keibuan. Meski begitu, dia masih merasa menyesal. Itu sangat berat bagi Qing Qing, dan telah keras terhadap ibunya. Ibu, Qing Qing memeluk Qing Yi dan menangis sementara Qing Sui tersenyum. Bisa menangis dan mengeluarkan semuanya adalah hal terbaik untuk Qing Qing sekarang. Selama lebih dari 10 tahun, bisa menangis habis-habisan akan membuatnya merasa lebih ceria. Mungkin setelah menangis, semuanya akan menjadi lebih baik. Qing Sui tidak bisa mengerti mengapa klan Xiao tidak mengambil tindakan apapun. Apakah mereka meninggalkan klan Yan atau apakah mereka memiliki motif tersembunyi? Qing Sui tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Dia yakin bahwa orang-orang dari klan Xiao masih di kediaman mereka dan tidak mengambil tindakan apapun. Qing Sui telah meninggalkan burung api berpatroli di langit sejak awal, terutama untuk memantau pergerakan klan Xiao. Burung api, yang telah berevolusi dan dengan demikian memiliki mahkota, telah memperoleh kemampuan psikis yang lebih baik. Itu bisa melaporkan semua yang dilihatnya ke Qing Sui di area yang sangat luas. Qing Sui tidak tahu apakah tunggangan orang lain memiliki kemampuan seperti itu, tetapi buku sejarah telah menyebutkan bahwa penjinak bintang iblis memiliki kemampuan semacam ini. Penjinak binatang yang memiliki beberapa binatang mitos akan memiliki bidang penglihatan yang lebih luas, menjadikannya yang terbaik dalam berburu dan melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Qing Sui kemudian. Sayang sekali dia tidak bisa mencapai efek penglihatan bersama. Kalau tidak, itu akan menjadi keterampilan yang sangat hebat dalam persenjataannya. Karena langit mulai gelap dan tidak ada aktivitas dari klan Xiao, Qing Sui memutuskan untuk pergi ke klan Yan besok. Dia sudah kelelahan secara fisik dan mental hari ini, terutama yang terakhir. Bagaimanapun, itu adalah dendam yang dia pegang selama 20 tahun. Bulan di langit kota Yan disembunyikan oleh awan gelap. Tak lama kemudian, salju mulai turun dengan lebat seolah-olah membersihkan darah yang tertumpah di siang hari. Akhir tahun sudah dekat dan ini adalah hujan salju lebat kedua. Hanya sedikit lebih dari 1 hari di antara keduanya. Di alam Valet Jade Immortal. Tidak peduli apa, Qing Sui tidak akan pernah meninggalkan budidayanya. Ini adalah asuransinya ketika harus membangun akarnya di dunia 9 benua. Di dunia ini di mana kekuatan adalah yang terpenting, kekuatan adalah segalanya, dan itu adalah jaminan untuk segalanya. Jika klan Qing memiliki kekuatan, Qing Yi dan anggota klan Qing lainnya tidak akan menderita kesulitan seperti itu. Mereka juga tidak harus menunggu selama 20 tahun untuk datang ke kota Yan. Jika klan Yan memiliki kekuatan, ini tidak akan terjadi sejak awal. Qing Sui sedang mengedarkan teknik penguatan kuno yang perlahan-lahan maju seperti gunung yang berat. Perlahan namun kuat, itu beredar dari siklus ke siklus. Beban yang berat membuatnya merasa seolah-olah dia sedang mendorong gunung. Teknik penguatan kuno mengalir ke seluruh tubuhnya, terus menyempurnakan meridian, dantian, tulang, dan pada saat yang sama, memberi makan 5 organ dan 6 jeroannya dengan kehangatan gambar yin yang di lautan kesadarannya masih berputar perlahan seperti biasa, terus-menerus memperkuat semangat Qing Sui dan menghangatkan tubuhnya. Teknik penguatan kuno terus memperkuat dan memperkuat tubuh Qing Sui.
Citra yin yang di dalam lautan kesadarannya berkilauan dalam cahaya keemasan, memberi makan tubuh King Sui dan meningkatkan vitalitas dan ketahanannya. Ini juga dianggap sebagai bentuk lain dari keseimbangan yin yang. King Sui membuka matanya saat tubuhnya sedikit bergetar. Wajahnya tersenyum kecil. Teknik penguatan kuno telah memasuki siklus ke-137 dan dia bisa merasakan tubuhnya sekali lagi diperkuat sedikit lebih banyak. King Sui benar-benar berharap bahwa dia berada di puncak lapisan surgawi kelima dan bisa mencapai siklus ke-199. Itu tidak seperti dia tidak pernah berpikir tentang teknik penguatan kuno menerobos ke lapisan surgawi ke-6. Itu karena dia sangat sadar bahwa itu adalah tugas yang sangat menantang. Istana Nyonya Misty Hall adalah kesempatannya untuk menerobos ke lapisan surgawi kelima. Itu adalah mimpi indah dengan lautan bunga yang memungkinkan alam Valet Jade Immortal naik level ke tingkat kelima dan menyusun pelet kecantikan sejak saat itu. Itu adalah acara khusus seperti itu yang memungkinkan dia untuk menerobos ke alam lapisan surgawi kelima. Dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos lapisan ke-6 surgawi ini atau bahkan kesempatan apapun yang memungkinkan dia untuk melakukannya. Kekuatan banteng yang hebat. Pegunungan tak tergoyahkan, energi alam. Dia mengedarkan semuanya pada saat yang sama untuk mengolah lebih banyak waktu secara efisien. Tinju Tai Chi, teknik pedang dasar, 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Seni mengejar. King Sui mempraktikkan seni kultivasi yang dia butuhkan untuk berlatih satu demi satu. Dia tidak pernah mengendur pada mereka. Dia hanya menghabiskan lebih banyak waktu pada teknik penguatan kuno karena itu yang paling mendasar bagi King Sui. Dia kemudian perlahan mengedarkan teknik penguatan kuno ke kedua tangannya. Tak lama kemudian, tangannya berubah sedikit tembus cahaya. Dia saat ini sedang melatih tangan suci. Dia bisa merasakan ki spiritual mengalir di kedua tangannya saat ini. Sangat penting bagi tangan suci untuk memiliki kekuatan dan aliran ki spiritual yang begitu besar. Mengolah tangan suci adalah tentang mengedarkan teknik penguatan kuno sesuai dengan rute sirkulasi untuk menghangatkan dan membasahi kedua tangan. Yang harus dia lakukan hanyalah mengaktifkan seni kultivasi ini. Sejak pertama kali dia mengaktifkan tangan suci, tidak ada perubahan apapun. Sekarang, mereka menjadi hangat dan lembab. Mereka disertai dengan kemilau warna bening. Sejak teknik penguatan kuno menerobos ke lapisan surgawi kelima, ki spiritual tangan suci juga menjadi lebih kuat. Meskipun King Sui tidak pernah merasakan terobosan darinya, ada peningkatan signifikan yang jelas dalam kekuatannya. Ini cukup memuaskan untuk King Sui, karena yang dia pedulikan hanyalah peningkatan kekuatan daripada terobosan. Selama kekuatannya terus tumbuh, tidak masalah jika dia mencapai terobosan apapun. Terobosan hanya terjadi dalam situasi ketika seseorang tidak dapat maju lebih jauh, dan itu diperlukan untuk peningkatan lebih lanjut. Sama seperti teknik penguatan kuno, jika seseorang tidak dapat mencapai terobosan di puncak lapisan surgawi keempat, maka kekuatannya tidak akan meningkat lebih jauh tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi teknik jarum ilahi. Alkimia. Masih banyak waktu ketika dia selesai dengan kultivasinya. Setelah King Sui makan dan beristirahat, dia berjalan di sekitar alam Valet Jade Immortal. Dia merasa sangat puas saat melihat tanaman obat yang subur tumbuh di mana-mana. Mereka seharusnya berusia sekitar 600 tahun sekarang. Perjalanan waktu di dalam alam telah meningkat pesat setelah alam ditingkatkan ke tingkat kelima. Dalam 2 tahun atau lebih, ramuan obat ini akan berusia 1000 tahun. King Sui menjadi bersemangat memikirkan berapa banyak bidang tanaman obat berusia 1000 tahun ini akan berharga. Dia bahkan telah merencanakan tambalan untuk ramuan obat berusia 2000 dan 3000 tahun. Dia hanya perlu memilahnya lapis demi lapis untuk penggunaannya sendiri setelah itu. Selama beberapa tahun terakhir, King Sui telah berhasil mengumpulkan cukup banyak ramuan obat dari sini, karena tanah di dalam alam Valet Jade Immortal cukup luas. Selama dia menemukan sesuatu yang berharga yang tidak ada di alam, King Sui akan mentransfernya ke sana. Siapa tahu mereka mungkin berguna di masa depan.
jumlah spesies ikan di kolam telah meningkat, dan penglihatan King Sui kabur dari varietas mereka. Ada lebih banyak ikan, udang, penyu, kepiting, dan kerang berwarna-warni setelah alam mencapai tingkat kelima. Dia bahkan melihat seekor ular air melintas dengan cepat melintasi terumbu karang. 9 petal lotus raksasa yang duduk di tengah kolam memiliki ketinggian yang diukur dari dasar kolam sampai ke permukaan, membentang di udara. Penuh dengan vitalitas, ia mengurung seluruh kolam di sekitarnya dan meningkatkan pertumbuhan semua makhluk hidup di dalam air. Bunga kehidupan kedua juga mekar, dan kuncup bunga ketiga muncul. Namun King Sui tahu bahwa itu masih membutuhkan sekitar 2 tahun lagi sebelum mekar. Bunga kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Itu adalah bunga ajaib di bawah surga. Dengan sekuntum bunga mekar, akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 100 meter sebesar 10%. Peningkatan kualitas 10% setara dengan pematangan 1 tahun. Untuk ramuan obat berusia 1000 tahun, peningkatan kualitas 10% akan menjadi tambahan 100 tahun pematangan. Dengan 2 bunga yang mekar, akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 200 meter kali 10%, dengan 5 bunga mekar, itu akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 500 meter sebesar 10%, dengan 6 bunga mekar, akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 600 meter sebesar 20%, dengan 9 bunga mekar, akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 900 meter sebesar 50%. Dengan 10 bunga mekar, itu akan dapat meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kualitas tanaman dalam radius 2000 meter dengan 100%. Bunga kehidupan juga dikenal sebagai bunga keabadian. Kelopak bunga tidak akan pernah layu. Bunga pertama membutuhkan 100 tahun, mekar kedua membutuhkan 200 tahun, mekar ketiga membutuhkan 300 tahun, mekar ke-9 membutuhkan 900 tahun, dan bunga ke-10 membutuhkan 2000 tahun. Bunga kehidupan adalah bunga ajaib di bawah langit. Mengkonsumsi bunga pertama secara langsung akan memperpanjang umur manusia 10 tahun. Mengkonsumsi bunga kedua secara langsung akan memperpanjang umur 20 tahun. Mengkonsumsi bunga ketiga secara langsung akan memperpanjang umur hingga 30 tahun. Mengkonsumsi bunga keempat secara langsung. Mengkonsumsi bunga ke-9 secara langsung bunga akan memperpanjang umur hingga 90 tahun. Mengkonsumsi bunga ke-10 secara langsung akan memperpanjang umur hingga 200 tahun. Hanya 1 bunga kehidupan yang dapat dikonsumsi per orang. Terlepas dari bunga mana yang mekar, seseorang hanya bisa mengkonsumsi 1 bunga darinya. Bunga kehidupan ajaib ini memiliki khasiat obat yang mirip dengan pelet revitalisasi besar, dan itu mengingatkannya pada pelet itu. King Sui skeptis tentang efek pil obat tingkat raja tingkat kedua ini. Dia merasa bahwa pelet revitalisasi hebat ini mungkin tidak memiliki efek meningkatkan semua kekuatan hanya sebesar 20% seperti yang biasanya diizinkan nilainya, tetapi bahkan lebih dari itu atau dengan tambahan efek khusus. Sayang sekali dia belum melakukannya. Kumpulkan semua bahan dalam resep Great Revitalizing Pellet. Yang mengakibatkan efek saat ini dari Great Revitalizing Pellet tidak mampu menyaingi Flower of Life yang ajaib. Bunga, Peach of Immortality, berukuran mangkuk biasa, berwarna merah muda dari Peach of Immortality, sekali lagi mekar. Bunga ini tidak akan layu selama 100 tahun dan King Sui sudah bosan melihatnya. Untuk saat ini dia hanya berharap buah persik itu akan segera matang. Dia juga memperhatikan bahwa bunga plum di kejauhan telah mekar, tampak seperti hamparan salju putih bersih yang tidak ternoda. Anggur bunga plumnya hampir habis, jadi dia berencana untuk menyeduh lebih banyak setelah dia menyelesaikan insiden ini. Mengingat bahwa dia masih perlu pergi ke klan Xiao besok, King Sui memutuskan untuk berkultivasi sekali lagi. Periode waktu ini dia menjadi lebih terbiasa dengan teknik tinju menghubungkan kembali. Meskipun dia tidak dapat membersihkan lebih banyak titik akupuntur, energi yang mengalir dari punggung ke kedua lengannya telah meningkat lebih banyak.
Dengan teknik pembersihan lengan ilahi yang telah mencapai tahap kesempurnaan yang hebat, dia dapat membersihkan banyak titik akupuntur di lengannya. Daya tahan dan daya ledak mereka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar pembudidaya tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan di tubuh mereka. Mampu menggunakan 80% dari seluruh kekuatan dalam tubuh seseorang dianggap jumlah yang sangat tinggi, dengan kondisi tangan kosong. Akan menjadi cerita yang berbeda ketika senjata ilahi dilengkapi karena itu dapat memungkinkan seseorang untuk mengerahkan melebihi jumlah kekuatan dalam tubuh seseorang. Bagi seorang kultivator teknik pedang, perbedaan antara bertarung dengan tangan kosong dan pertarungan yang dilengkapi dengan pedang yang kuat adalah perbedaan antara surga dan bumi. Ketika dia selesai dengan teknik tinju menghubungkan kembali, dia tiba-tiba teringat bahwa bentuk gajah di antara 9 hewan teknik mimikri bisa dibudidayakan juga. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Dia berencana untuk mempelajarinya sebanyak yang dia bisa karena dia masih punya waktu. Tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, King Sui mencari ke arah bentuk gajah. Hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan pencariannya, mengganggu. Ada begitu banyak hal di antara bentuk gajah, tapi dia terus menekan. Bagaimanapun, bentuk gajah adalah salah satu dari beberapa binatang mitos terkuat terakhir dalam teknik mimikri 9 hewan. Di dunia 9 benua, ada juga cukup banyak binatang mitos spesies gajah, dan tubuh mereka jauh lebih kokoh dan tangguh. Mereka kebanyakan ditemukan di hutan binatang mistis, menuju bagian utara benua, di antara pegunungan binatang raksasa. Sama seperti gajah raksasa emas di benua itu, mereka memiliki panjang sekitar 30 meter dan tinggi 9 meter. Seluruh tubuh mereka kokoh seperti berlian dan bisa menembus gunung. Dikenal sebagai salah satu binatang mitos paling kuat, kekuatan mereka setidaknya setingkat martial saint. King Sui mendapatkan kembali kesadarannya dan melanjutkan untuk menyelidiki lebih jauh. Menyalurkan bentuk gajah raksasa melalui tubuhnya, teknik ini dilepaskan dengan hentakan tiba-tiba di tanah, diikuti dengan panggilan gajah yang menggelegar. Itu bisa meningkatkan kekuatan ki seseorang dan meningkatkan laju aliran darah, yang akan menghasilkan dorongan kekuatan. Di saat yang sama, ada peluang sukses yang lumayan untuk menurunkan kekuatan ki lawan. Teknik bentuk gajah akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20% dan kekuatan storm tersebut adalah menggandakan kekuatan seseorang. Ini hanya terbatas pada kekuatan dasar seseorang dan tidak termasuk benteng lainnya. Teknik bentuk gajah, tahap sukses besar, akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 50% dan kekuatan storm adalah 5 kali kekuatan seseorang. Ini hanya terbatas pada kekuatan dasar seseorang dan tidak termasuk benteng lainnya. King Sui terus mempelajari teknik bentuk gajah. Keleluasaan gajah perkasa, perairan penyeberangan gajah perkasa. King Sui hanya memindai nama-nama teknik dan melewati deskripsi, karena dia tidak punya waktu sekarang untuk perlahan-lahan memoles dan memahaminya. King Sui telah memutuskan untuk mencoba bentuk gajah tetapi karena penasaran, dia membaca sekilas teknik lainnya. Dia melihat ada banyak gambar. Yang paling sering muncul dalam gambar adalah gajah raksasa yang mengintimidasi. Seluruh tubuh mereka tampaknya dipahat dari korundum emas. Tubuh besar mereka sangat tangguh dan mereka tidak memiliki sedikit pun kecanggungan. Dalam gambar, beberapa gajah emas besar sedang melongo ke arah langit, dan dari tampilan aura mereka, mereka tampaknya mampu merobek langit. Beberapa gambar juga menunjukkan tanah runtuh dan robek setelah diinjak. Kekuatan yang mengoyak tanah juga membuat banyak makhluk terbelah, itu kemudian diikuti oleh serangkaian gambar yang menunjukkan pertempuran gajah raksasa ini. Ada beruang mengerikan seukuran pegunungan kecil dan hewan terbang di udara. Ada ular piton biru raksasa dengan lingkar seperti kendi air, dan bahkan ada ular piton raksasa dengan tanduk berevolusi, atau lebih tepat disebut jiao. Ini semua dikalahkan oleh gajah raksasa emas tersebut. King Sui melihat-lihat dengan cepat. Ada juga gambar yang tenang seperti gajah raksasa emas yang sedang beristirahat di tanah.
King Sui merasa bahwa gambar yang paling sulit dipercaya adalah gambar gajah raksasa emas, tidak terbang, tetapi berjalan dengan gesit di permukaan perairan yang luas. Ini adalah perairan penyeberangan gajah yang perkasa. King Sui perlahan menutup matanya untuk mengalami dampak besar gambar itu padanya. Gambar-gambar di gambar itu sepertinya mengalir tepat di depan King Sui. Dia merasakan kehancuran, kekuatan, keindahan yang menggetarkan dari aura mereka. Ketika King Sui membuka matanya lagi, lebih dari 2 jam telah berlalu. Gambar-gambar ini tidak meningkatkan kemampuan King Sui, tetapi dalam 2 jam, visualisasi King Sui telah berubah. King Sui yakin bahwa kehebatan gajah raksasa emas pasti tidak lebih rendah dari tingkat martial saint. Dia merasa seolah-olah dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran antara binatang martial saint. Bagi banyak seniman bela diri, itu adalah harapan yang luar biasa untuk melihat pertempuran antara kultivator tingkat martial saint. Setelah keadaan pikiran King Sui tenang, dia kembali mempelajari secara spesifik teknik budidaya untuk bentuk gajah. Teknik bentuk gajah adalah sejenis diamond key. Jika dia berhasil mengolah diamond key, itu akan dianggap sebagai kesuksesan tahap kecil. Mendapatkan kemampuan untuk memadukan itu dan esensi pembudidaya key akan berada di tahap sukses besar. Akhirnya, tahap kesempurnaan besar adalah ketika ada perpaduan total dari keduanya. King Sui tidak yakin tentang pemikirannya tentang pengantar itu. Dia merasa sangat senang karena dia memiliki perasaan bahwa ada hubungan khusus antara Diamond Key dan Key-nya dari teknik penguatan kuno. Rute penyaluran Diamond Key melibatkan 4 anggota tubuh, punggung, dan perut. Itu ditemukan hampir di seluruh tubuh. King Sui terkesan. Tidak heran itu disebut Diamond Key. Dia sedikit membungkuk, hampir seperti kuda. King Sui menutup matanya dan mengikuti langkah-langkah di Diamond Key untuk perlahan-lahan menyalurkan Key-nya tanpa menggunakan Key teknik penguatan kuno. Dia perlahan menarik napas dan membimbing Key-nya melalui rute penyaluran di tubuhnya sesuai dengan panduan Diamond Key. Seiring waktu berlalu, King Sui tidak bisa merasakan perubahan apapun dalam energi vitalnya. Dia tahu bahwa menyalurkan bentuk gajah tidak akan semudah binatang lainnya, karena bentuk gajah sangat menuntut. Sukses tidak akan mudah. Dia berhenti dan berpikir sejenak.